Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarna dari FSC NIM 200-282. Saya ingin menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana yang berarti bagian, memisahkan, dan tomi yang berarti iris atau potong. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Fisiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu visi yang artinya alam atau cara kerja, dan logis yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian-bagian serta alat-alat tubuh dan sebagainya. Jika digabungkan, anatomi dan fisiologi memiliki arti pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagian alat tubuh serta bekerja. Struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia terdiri dari sel, yaitu unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel, nukleus, dan protoplasa. Jaringan yaitu kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Organ yaitu bagian tubuh alat manusia dengan fungsi khusus. Sistem yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Organ dan sistem organ. Organ-organ yang terintegrasi dan saling bekerja sama membentuk suatu unit fungsi sistem. Dalam tubuh terdapat beberapa sistem yang paling berhubungan. Sistem membuat tubuh menjadi sehat. Organ-organ di dalam tubuh antara lain jantung, paru-paru, vaskuler, otak, lambung, usus, liver, pankreas, dan lain-lainnya. Sistem rangka atau skeletal. Kerangka tubuh manusia terdiri dari susunan berbagai macam tulang yang satu sama lainnya saling berhubungan, yaitu terdiri dari tulang kepala 8 buah, tulang kerangka dada 25 buah, tulang wajah 14 buah, tulang belakang dan pinggul 26 buah, tulang telinga dalam 6 buah, tulang lengan 64 buah, dan tulang lidah 1 buah, tulang kaki 62 buah. Fungsi kerangka: menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh, melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru, tempat melekatnya otot untuk penggerakan tubuh dan perantaraan otot, tempat pembuatan sel-sel darah, terutama sel darah merah, memberikan bentuk pada bangunan tubuh buah. Gelang bahu dan sendi lutut. Gelang bahu yaitu persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Pergelangan ini mempunyai mangkok sendi yang tidak sempurna oleh karena bagian belakangnya terbuka. Gelang bahu terdiri atas tulang selangka yang melengkung berupa huruf S dan tulang belikat, yaitu sebuah tulang ceper terbentuk segitiga. Sendi lutut, ujung bawah tulang paha mempunyai 2 buah penjul sendi yang bertopeng pada bidang atas tulang kering. Dengan demikian terbentuknya sebuah sendi yang dinamakan sendi lutut. Pada dinding depan sendi lutut terdapat tempurung lutut. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas susunan saraf pusat yang mencangkup otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf periferi atau susunan saraf terdiri atas urat-urat saraf yang berasal dari otak dan sumsum belakang. Dan sistem saraf otonom. Sistem pusat dan perifer sering dikelompokkan bersama dan dilukiskan sebagai sistem saraf cerebrospinal. Sistem saraf otonom mencangkup saraf simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf pusat berkembang dari suatu struktur yang berbentuk bumbung. Pada bumbung tersebut dapat dilihat sebuah dasar, sebuah atap, dan 2 dinding sisi sebagai pembatas suatu urusan yang terletak di tengah. Dalam perkembangan selanjutnya, pada beberapa tempat bumbung tadi menjadi tebal, sedangkan pada tempat-tempat lainnya dinding tetap tinggal seperti semula. Di sebelah depan berkembang 2 gelembung yang lengkap letaknya. Gelembung-gelembung ini kemudian menjadi 2 belahan otak besar. Di sebelah belakang terbentuk otak kecil. Oleh karena
itu atap bumbung di sini menjadi semakin tebal. Sumsum belakang menyerupai batang kelubi yang penampangnya jorong. Letaknya dalam terusan tulang belakang antara rongga tengkorak daerah pinggang. Penampangnya dari atas ke bawah semakin kecil kecuali pada dua tempat, yaitu di daerah leher dan di daerah pinggang. Di tempat-tempat ini sumsum belakang agak melebar. Sumsum belakang menyerupai batang kelubi yang penampangnya jorong. Letaknya dalam terusan tulang belakang antara rongga tengkorak pinggang. Penampangnya kecil kecuali dua tempat. Sistem pembuluh darah mencakup sistem sirkulasi dan sistem aliran limfe. Darah merupakan sistem transport yang utama. Darah dipompa mengitari tubuh oleh jantung, oksigen di bawah paru-paru, karbon dioksida dikumpulkan dari jaringan. Makanan disalurkan melalui hati dan kemudian masuk sirkulasi umum. Produk yang tidak diperlukan disalurkan ke ginjal. Sistem pernapasan terdiri atas saluran dan organ yang berhubungan dengan pernapasan. Oksigen dari udara diambil dan dimasukkan ke darah, kemudian diangkut ke jaringan. Produk yang tidak perlu, karbon dioksida, diangkut oleh darah dari jaringan tubuh ke paru-paru dan dihembuskan ke udara. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelombang-gelombang hawa alveolio. Gelombang-gelombang hawa terdiri dari sel-sel orbital dan endotel. Banyaknya gelombang-gelombang paru-paru kurang lebih 7.000 buah paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru terletak pada rongga dada. Pada rongga dada tengah terletak paru-paru, sedangkan pada rongga dada depan terletak jantung. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terbagi atas 3 belah paru lobus, yaitu belah paru atas, belah paru tengah, dan belah paru bawah. Paru-paru kini terbagi atas 2 belah paru, yaitu belah paru atas dan belah paru bawah. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan beserta kelenjar dan organ daripadanya. Makanan dipecahkan oleh enzim dalam saluran pencernaan dan diangkut oleh darah ke hati dan akhirnya ke jaringan. Sistem pencernaan sangat panjang dan banyak sekali, dimulai dari rongga mulut hingga berakhir ke anus. Dari mulut sudah mengalami berbagai macam tindakan untuk mengelola makanan secara fisik maupun kimiawi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.